Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim asesor penilai sertifikasi dosen pada tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Akbar MSc. Saya merupakan dosen dari program studi Teknik Geologi Departemen Teknik Umian, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Saya menempuh pendidikan sarjana S1 saya pada program studi Teknik Geologi di Istanbul Technical University. Saya lulus pada tahun 2017. Untuk mendapatkan kelulusan saya diwajibkan untuk melakukan program magang selama minimal 60 hari dan diwajibkan pada 2 tempat yang berbeda. Program magang pertama saya laksanakan di Yelmaden Holding Group yang merupakan anak perusahaan dari Yildirim Holding Group. Yelmaden Holding Group merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang memproduksi kromit. Endapan kromit merupakan endapan primer yang terbentuk dari proses magmatisme, sehingga pemahaman utama saya dan pengalaman utama saya pada endapan kromit saya peroleh dari proses magang pertama saya. Untuk magang kedua saya laksanakan pada tahun 2016 di PT Antam Tbk, tepatnya di Pongkor, unit Geomin. Fokus utama saya di saat saya magang di PT Antam Tbk, saya fokus pada bagian eksplorasi untuk bisa mendapatkan emas, utamanya pada endapan low sulfidation epithermal deposit. Setiap mahasiswa program studi teknik geologi di Istanbul Technical University diwajibkan untuk melaksanakan final project secara berkelompok, sehingga saya menyelesaikan final project saya dengan rekan saya di program studi teknik geologi Istanbul Technical University. Saya mengumpulkan data untuk final project saya dimulai dari tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017. Setelah saya menyelesaikan pendidikan saya pada program sarjana S1, saya melanjutkan program S2 saya di program studi teknik geologi Istanbul Technical University dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman saya di bagian geologi sumber daya mineral dan eksplorasinya. Saya memiliki passion yang sangat nyata pada bidang geologi sumber daya mineral dan eksplorasinya, sehingga tesis saya bertumpu pada 2 metode utama, yaitu metode eksplorasi dengan menggunakan remote sensing, dan selanjutnya menggunakan data biokimia SRF dan SRB untuk melakukan pembuktian dari hasil nyata yang diterbitkan oleh data remote sensing. Pendidikan S1 dan pendidikan S2 saya menjadi fondasi utama dalam saya melakukan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi Teknik Geologi Universitas Syah Kuala. Dan keahlian saya ada pada bidang geologi sumber daya mineral, sehingga saya adalah salah satu pengampu utama mata kuliah geologi sumber daya mineral. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, diajarkan kepada mahasiswa semester 4 di program studi Teknik Geologi Universitas Syah Kuala. Program studi Teknik Geologi Universitas Syah Kuala sudah menganut sistem OBE, sehingga setiap mata kuliah akan diintegrasikan kepada 3 profil lulusan. Setiap profil lulusan yang terdapat pada program studi teknik geologi diturunkan menjadi 10 CPL atau capaian pembelajaran. Untuk mata kuliah geologi sumber daya mineral, kami menargetkan capaian pembelajaran nomor 4 dan capaian pembelajaran nomor 5. Kedua capaian pembelajaran tersebut kami turunkan kembali kepada capaian pembelajaran mata kuliah yang kami sebut dengan CPMK 401 dan CPMK 402. Sebelum mengambil mata kuliah pada semester 4, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Syah Kuala pada dasarnya telah mengambil banyak mata kuliah dasar, seperti mata kuliah kimia, fisika, dan matematika. Setiap mahasiswa pada program studi teknik geologi diwajibkan untuk mengambil mata kuliah dasar kejurusan, seperti misalnya geologi dasar, dan kristallografi dan mineralogi pada semester 1, petrologi pada semester 2, vulkanologi, petrografi, dan teknofisik pada semester 3. Pada mata kuliah geologi sumber daya mineral, setiap mahasiswa program studi teknik geologi wajib mengimplementasikan setiap kemampuan dasar yang telah mereka pelajari pada mata kuliah sebelumnya, utamanya pada mata kuliah dasar kejurusan dan juga mata kuliah dasar di bidang kimia dan fisika. Dasar-dasar pemahaman mahasiswa tersebut akan memberikan pemahaman nyata terhadap proses pembentukan endapan mineral dan juga implementasi nyata pada bagian eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya mineral di bidang profesional. Mata kuliah geologi sumber daya mineral merupakan mata kuliah yang masuk kategori Project Based and Case Method, sehingga 50% dari nilai penilaian akan berproses pada asesmen Case Method dan juga Project Based. Sisa nilai asesmen 50% akan berbentuk kuis, tugas, UTS, dan UAS dengan persentase penilaian UTS 15%, UAS 15%, tugas 10%, dan kuis 10%. Agar bisa lulus dari mata kuliah ini,
mahasiswa wajib mendapatkan nilai minimal 51 dengan nilai C. Setiap pembagian nilai untuk mata kuliah ini bisa dilihat di depan saya. Saya biasanya menggunakan proyektor dan juga papan tulis yang tersedia pada ruang kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran. Saya juga menggunakan e-learning yang disediakan oleh universitas untuk membagikan materi pembelajaran saya, memberikan tugas, memberikan jadwal kuis, jadwal UTS, jadwal UAS, dan juga jadwal penyampaian presentasi yang diwajibkan kepada mahasiswa. Sekian dari saya juga menyertakan video pembelajaran saya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Jadi sore hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, teman-teman bisa hadir di sini, saya juga bisa hadir di sini. Jadi MK kita pada hari ini terkait dengan geologi sumber daya mineral. Saya juga adalah dosen yang keahlian utamanya ada di bagian geologi sumber daya mineral. Jadi karena kita masih di minggu awal, kita akan berbicara dulu terkait dengan genesis dan klasifikasi endapan mineral. Walaupun nanti kita akan kembali bahas yang ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi teman-teman saya rasa sudah tahu ya, kalau misalnya sistem di WSK sudah menggunakan sistem OBE. Tahu nggak OBE itu artinya apa kira-kira? OBE itu artinya Outcome Based Learning. Jadi di saat kita berbicara tentang Outcome Based Learning, artinya ada pembelajaran yang berbasis pada output, pada hasil. Jadi kalau dari kita, teman-teman perlu saya ingatkan, jika geologi sumber daya mineral masuk kategori mata kuliah yang berbasis proyek dan juga partisipatif. Maka dari sini teman-teman nanti di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-15 akan wajib melakukan presentasi secara kelompok. Jadi kan teman-teman semuanya sekarang udah di semester 4. Semester 4 artinya sebelumnya belajarnya cuma ada tugas, ada UAS, kali ini sudah wajib melakukan presentasi. Diingatkan juga di sini setiap MK, setiap mata kuliah itu ada capaian lulusannya, ada targetnya. Kalau di MK Geologi Sumber Daya Mineral ada dua, yaitu CPLD dan CPLE. Dengan CPMK, masing-masing itu satu dari masing-masing CPL. Jadi CPL ini artinya capaian lulusan, sedangkan CPMK capaian mata kuliah. Ini tertera di sini, teman-teman bisa baca, bisa juga nanti cek di e-learning. Yang dimana saya memberikan EPS, teman-teman bisa langsung download di e-learning. Kita mulai dari sini, apa itu endapan mineral? Saya rasa teman-teman sebelumnya sudah pernah pelajari tentang mineralogi ya. Mineralogi itu artinya apa ya kira-kira? Atau syaratnya dulu. Syaratnya, keseringan kan kalau kita bicara mineral itu, dia selalu ada ininya kan? Ada mineral. Mineral itu syaratnya ada apa aja kira-kira? Ada yang ingat kira-kira? Anorganik, satu. Anorganik. Terus? Terbentuk secara alami berarti ya. Kalau misal buatan manusia nggak bisa mineral. Ada kira-kira belum yang mineral yang dibuat oleh manusia? Udah ada belum kira-kira? Jadi ada yang disebut dengan diamond misalnya. Diamond ini bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya apa kira-kira? Batu intan. Ini rumus kimianya apa? C, karbon. Dia banyak terbentuk secara alami yang harganya paling mahal, tapi ada juga yang diamond ini yang dibuat oleh manusia. Ya ini sudah ada di pasaran. Jadi kalau misal nanti punya banyak uang, hati-hati beli diamond yang buatan manusia tapi dijual dengan harga yang mahal misalnya. Karena yang buatan manusia lebih murah harganya. Kenapa alasannya kira-kira dibuat oleh manusia? Kenapa kira-kira? Kenapa ada seperti ini dibuat oleh manusia, tidak secara alami? Alasan utamanya apa kira-kira? Apa? Satu, langka, benar. Langka. Yang kedua? Apa? Harga jualnya mahal, tepat sekali. Yang pertama dia langka, yang kedua dia mahal. Udah cukup nih alasannya. Kalau cuma mahal dan banyak, biasanya nggak dibuat oleh manusia. Langka tapi nggak mahal, tetap nggak dibuat. Tapi karena langka dan mahal, ini jadi buatan manusia. Ya. Tapi yang karena kita biologis, kita pelajari mineral yang terbentuk secara alami. Terus satu lagi berarti, karena kita bicara diamond tadi ada C, maka satu lagi ada rumus kimianya.
Benar ya? Seperti ini ya pas kita belajar mineralogi sebelumnya ya. Nah, di sini berarti kalau kita bicara mineral, dia berbeda dengan batu bara. Batu bara itu berbeda dengan mineral, alasannya dia sama-sama alami, sama-sama ada rumus kimia, tapi di sini organik. Ini hati-hati nih di saat kita berbicara tentang mineral dan batu bara. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bilang batu bara, ingat batu bara itu bukan mineral. Kenapa? Karena dia itu organik. Nanti cek lagi yang gini-gini ya. Misalnya kan kalau kita punya Dinas ESDM, energi dan sumber daya mineral. Energinya batu bara masuk ke kemana kira-kira? Batu bara masuk ke mana kira-kira? Ke bagian energinya, bukan ke bagian mineralnya. Oke? Nah, sekilas tentang ini, teman-teman bisa lihat nih, bisa kita lihat tentang endapan mineral. Ini ada yang seperti ini. Ini adalah urat kuarsa yang biasanya ada emasnya. Tapi ini dibuat dari AI ya. Saya cuma copot nih dari sini, dibuat dari AI, nggak apa-apa, jadi ilustrasi aja buat teman-teman semuanya. Tapi yang paling menarik, kalau misal nanti suatu hari teman-teman ada kesempatan pergi ke lapangan, ke sebuah gunung, sebuah area, cek aja ada sesuatu yang menarik berwarna seperti ini, itu menandakan ada sesuatu yang terjadi di situ. Utamanya kalau misalnya berwarna hijau, berarti dia ada potensi emas di area situ. Bisa dibilang seperti itu. Kalau misalnya dia kelihatan karatan seperti ini, itu artinya apa kira-kira? Batuannya mengalami oksidasi, artinya banyak unsur besinya. Benar ya, secara rumus kimia ya. Tapi yang paling menarik sebenarnya kita bicara tentang metal transisi. Ini yang penting di saat kita berbicara tentang tentang mineral. Jadi yang ada kandungan kuning-kuning yang seperti karatan itu tidak hanya Fe saja, walaupun yang paling besar di Fe, tapi yang paling banyak metal transisi. Nanti kita bicara tentang metal transisi itu apa, tapi untuk pertemuan awal nggak usah dulu, nanti kita bahas lagi ya. Nah, apalagi yang menarik tentang sumber daya mineral kita bilang. Ini adalah Bowen reaction series. Kita biasanya menggunakan Bowen reaction series untuk menunjukkan rock forming mineral, mineral pembentuk batuan. Kita biasanya menggunakan Bowen reaction series. Jadi kalau misal teman-teman mau lihat nih, seperti tentang petrologi misalnya, atau petrografi, mau tahu di petrografi itu nama batuannya apa saja, apa nama batuannya, komposisi mineralnya apa saja, jangan lupakan teman-teman harus memasukkan yang ada di sini. Ya, contohnya mau bilang dia itu adalah misal dia itu adalah andesit itu ada di area tengah biasanya. Maka di situ wajib ada plagioklasnya. Di sini misalnya, wajib ada plagioklasnya, wajib ada mikanya. Dan ingat, tidak boleh hanya salah satu aja, sebelah kiri atau sebelah kanan aja, harus dua-dua. Kalau misal kita berbicara sebelah kirinya ada olivin, maka sebelah kanannya ada plagioklas. Jenis plagioklasnya apa? Plagioklas yang kalsium rich. Ini urusan biasanya di biokimia kita bicara yang seperti ini. Ya, begitu juga ke bawah-bawahnya. Saya rasa teman-teman sudah paham yang ini, nanti ingat-ingat kembali terkait hal yang seperti ini. Tapi ini bukan mineral yang kita cari. Di saat kita bicara tentang sumber daya mineral. Alasannya kenapa? Semua jenis batuan teman-teman akan menemukan yang ini. Sedangkan kita butuh yang langka, yang ini. Satunya lagi apa? Yang mahal. Artinya ada nilainya. Maka kita cek kembali di beberapa unsur kimia yang menarik. Ada unsur mineral yang menarik di sini. Kira-kira nih, ini kan ada banyak nih, saya rasa ada 10 kelompok ya. Kira-kira yang masuk kategori rock forming mineral yang mana? Di antara ini semuanya. Nggak ada? Yakin nggak ada? Yakin nggak ada? Natural? Yakin nggak ada? Ini ada karbonat nih. Ada karbonat. Mineral karbonat itu apa kira-kira? Contohnya apa? Di kelas mineralogi teman-teman, apa mineral karbonat? Kalsit. Tepat. Kalsit ya. Kalsit rumus kimianya apa? CaCO, maaf nih, CaCO3. Ini rumus kimia dari kalsit. Batuannya apa? Batu gamping. Berarti selain yang ada di Bowen reaction series masih ada yang lain. Salah satunya itu ada batu gamping. Ada lagi yang lain mineral karbonat. Satunya lagi ini kan kalsit nih. Saya tulis di sini.
kalsit. Ada juga yang satunya lagi, kalau misalnya dia mulai mengalami proses metamorfisme, sehingga dia berubah menjadi dolomit. Nah, ini juga ada batuannya. Ini juga ada batuannya. Bedanya dia sudah berubah menjadi batuan metamorfisme. Kalau misal di daerah kita yang dekat dengan Banda Aceh, berarti ada di daerah Aceh besar ya. Jadi kalau misal teman-teman lihat, ambil contoh misal di daerah PT SAI yang ada tambang semennya. Yang diambil apa kira-kira? Batu gamping. Batu gamping jenis apa yang diambil? Itu studi kasus yang menarik sebenarnya. Jadi kalau ada kesempatan kita ke sana ya. Nah, di sini yang diambil itu HCA CO3-nya diambil. Kenapa? Karena CO3 ini adalah salah satu material yang paling banyak digunakan untuk semen. Jadi kalau misal kita lihat dari reaksinya CaCO3 dipanasin, di rumus kimia kan biasa tulisnya seperti ini, heat dipanaskan, maka dia akan terpisah. Maka terbentuk apa kira-kira? Di kimia saya nggak tahu kalian diajarkan atau enggak. Terbentuk apa kira-kira? Dia akan terpisah sehingga membentuk CaO ditambah dengan CO2. Nah, CaO ini disebut dengan lime. Dia material utama yang dipakai untuk pembentukan atau pembuatan semen. Nah, dampak ke lingkungannya apa? CO2-nya. Rilis dia ke udara. Ini yang menjadi salah satu dampak dari pembuatan pabrik semen, atau di pabrik semen misalnya. Cuman, kalau kita bisa atasi yang ini, maka dampak lingkungan akan sangat berkurang dari aktivitas yang seperti ini. Ya, kita lanjut lagi di pembahasan ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Sebentar sebelum ke sini ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, yang paling menarik di sini, ini ada emas, native gold. Dia ingat di sini, grupnya itu masuk kategori native element. Ingat di grup mineralogi sebelumnya, native element itu artinya material yang bisa berdiri sendiri. Maka ada area yang spesifik di mana kita akan bisa menemukan material yang bisa berdiri sendiri. Dan ini juga menarik nih, ada halite. Itulah mineral emas, mineral garam. Semua garam masuk kategori halida. Kemudian ada oxide, rata-rata kalau misalnya kita pergi ke lapangan pasti banyak kita temukannya oxide. Ada hidroksida temannya biasanya, kalau karbonat saya udah katakan. Nah, untuk borate ini di daerah kita tidak ada di Indonesia. Nah, tidak mudah menemukan borate, tapi di Indonesia tidak ada. Tapi kalau misalnya pergi ke luar negeri, siapa tahu kan, bisa jadi. Lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah pembentukan, pasti ada faktornya. Selalu ada 5 faktor utamanya. Sebuah logam atau sebuah endapan mineral selalu dimulai ada di sumbernya. Sumbernya rata-rata berasal dari magma atau dari batuan beku. Dan kemudian selalu ada proses transportnya. Ini biasanya dibawa oleh air. Ada tempat pengendapannya. Air itu dibawa ke satu tempat, semua material yang dibawa oleh air pasti akan ditinggalkan di suatu tempat. Itu disebutkan dengan tempat pengendapan. Kenapa dia bisa ada tempat pengendapan? Alasannya karena ada perubahan temperatur, sehingga terbentuklah yang kita sebut dengan endapan mineral. Ini beberapa contoh diantaranya yang kita bisa temukan di alam utamanya. Dan di saat kita meyakini endapan tersebut sudah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka kita akan menambangnya. Ini biasanya dilakukan oleh teknik pertambangan, tanggung jawab oleh orang-orang tambang biasanya, orang geologis utamanya, ada di bagian eksplorasi. Tapi di saat kita menambang, ada juga kalanya kita melakukan geologi pertambangan namanya. Jadi kita bekerja ke tahapan produksi. Nah, kenapa bisa terbentuk seperti tadi, seperti ini? Karena yang pertama, ada peran tektonik namanya. Ada peran tektoniknya, ada 4 pengaruh tektoniknya. Yang pertama, ada magmatismenya, ada magmanya, kemudian ada aktivitas tektonik, sehingga membuat ada rekahan. Yang faktor nomor 3, yang menyebabkan ada fluida hidrotermal, hasil interaksi antara air dengan magma. Sehingga, kenapa bisa naik ke atas? Karena perbedaan temperatur dan pressure. Ya. Ini, dan kalau kita lihat, sebenarnya tektonik itu ada 3 kategori dia. Ada pergerakan secara divergen, pergerakan secara konvergen, dan satunya lagi pergerakan secara samping. Ya. Dan tergantung dengan jenis tektonik settingnya, jenis tektoniknya memungkinkan kita untuk menemukan perbedaan endapan mineralnya. Teman-teman bisa lihat ini. Dan ini saya mau kasih ingat juga yang ada di sini, yang ada di slide ini akan saya upload ke e-learning. Ya, semua akan saya upload ke e-learning, jadi nanti bisa di-download di e-learning.
Dan kemudian apa selanjutnya yang mempengaruhinya? Pertama ada peran tektonik, yang kedua ada peran pelapukan. Pelapukan itu terjadi dari dua kategori. Kalau kita berbicara tentang endapan mineral, yang pertama pelapukan secara fisika yang terjadi di permukaan, pelapukan secara kimia yang terjadi baik di permukaan dan juga di bawah permukaan. Nah, jadi kalau misal kita lihat di sini, kita bandingkan nih, misalnya ada laterit contohnya. Kira-kira kalau kita bicara laterit, endapan apa ya yang terbentuk dari laterit? Nikel satu. Yang kedua, apa satu lagi? Apa? Bauksit. Jadi endapan nikel yang banyak terjadi di Indonesia itu terbentuk karena ada lateritnya, pembentukan laterit. Syaratnya apa? Yang pertama ada batuannya dulu, ada pelapukannya dulu, kemudian ada pelindian, ada pengayaan, baru terbentuk laterit. Khusus untuk nikel, yang pertama kalau dilihat di sini wajib ada yang pertama topsoilnya bagian atas, yang kedua ada limonitnya, yang ketiga ada saprolitnya, baru paling bawah ada bedrocknya. Baru kita bisa mengatakan kalau wilayah ini untuk endapan nikel ya dianggap ekonomis. Mungkin nggak Pak, kalau misalnya cuma ketemu topsoil sama limonit aja, mungkin, sangat memungkinkan. Apakah ekonomis? Maka tidak ekonomis, tapi untuk eksplorasi nggak masalah. Paham ya? Jadi syarat kita berbicara tentang endapan nikel, wajib ada saprolitnya. Kenapa? Konsentrasi nikel paling tinggi itu ada di saprolitnya, seperti yang terlihat di ini. Ini saya ngambil datanya umum aja, nggak terlalu ini, tapi tentunya bisa berbeda. Jadi wajib ada ininya, kalau kita cek di sini, fokus ke nikel aja. Di nikel nih, saprolit lebih tinggi persentase nikelnya daripada di zona limonit. Jadi ada unsur pengayaannya. Dan ini akan menjadi salah satu tugas yang akan teman-teman lakukan secara berkelompok nanti, yaitu menganalisa unsur kimia. Saya nanti akan berikan data terkait dengan SRF dan juga SRF dulu, satunya lagi CPMS. Kan SRF ini untuk melakukan analisa terkait dengan apakah terjadi zona laterisasi atau tidak. Ya, jadi ini akan jadi salah satu tugas yang menarik saya rasa buat teman-teman nanti. Dan ingat juga, endapan mineral itu ada klasifikasinya, tergantung dengan kondisi tektoniknya, ada beberapa yang terjadi, dan ada klasifikasinya juga. Dan tergantung dengan proses, dia itu terbentuk dengan proses apa, bisa membentuk jenis endapan mineral yang berbeda. Misal magmatik. Magmatik ini sama seperti nikel, bedanya langsung terbentuk di batuannya. Maka terbentuknya kromit, contohnya ada di sini, kromit stratiform. Tidak ada di Indonesia. Kromit stratiform biasanya lebih banyak ditemukan di area Afrika Selatan. Ada juga hidrotermal yang paling banyak ada di Indonesia, terutama di Aceh. Jenisnya hidrotermal, emas yang dicari. Dan tempat banyak terendapkannya emas ada di Kaper atau ada di Tembaga. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di wilayah kita, utamanya emasnya itu terbentuk di lingkungan Kapernya. Dan kemudian ada timah placer, di wilayah Sumatera juga ada. Dan kemudian ada pelapukan, seperti yang saya katakan tadi, bagian dari nikel laterit, contohnya, dan metamorfik. Ini grafit yang biasa dipakai di mata pensil. Lingkungan pengendapannya sendiri ada beberapa. Jadi ada lanjutan selanjutnya, misalnya teman-teman mau cari emas yang ada di sungai, kita bilang. Itu ada, namanya maksudnya apa kira-kira nih? Nama endapannya apa kira-kira? Placer. Ya, jadi dia ada emas primer yang langsung terbentuk di batuan, yang kedua ada emas placer atau disebut juga dengan emas sekunder. Ini Putri saya marah lama-lama nanti ya. Kalau bisa nggak ingat, padahal terakhir udah diskusi, bisa nggak ingat yang ini. Dan selanjutnya ada rekonstruksi genesis. Kita bisa melakukan yang seperti ini terakhir untuk kita tahu kira-kira kalau misal ada sesuatu, maka kita bisa melakukan rekonstruksi genesanya. Sini yang menarik yang harus diingat yang pertama, ini kita akan menggunakan e-learning. Ya, ada e-learning. Di e-learning ini ada tugas yang saya akan upload di e-learning, ada kuis juga, kita akan upload di e-learning, dan ada materi. Semuanya teman-teman bisa cek di e-learning, jadwal juga sama, UTS dan UAS jadwal juga tertera di sini. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan di pertemuan awal, nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa diskusi lagi. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, nanti jangan lupa teman-teman bisa hubungi saya langsung jika ingin bertanya tentang sesuatu, tentang apapun.
Nomor saya tersedia, nanti saya berikan kepada katimnya. Dari situ nanti kita bisa diskusi apapun yang ingin kalian diskusikan. Baik, saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.